Oke, halo teman-teman semua, selamat sore, selamat pagi untuk Sabtu pagi nanti. Oke, eh, jadi untuk kelas Sabtu khususnya, kebetulan dari Stemi Prosma ada agenda untuk rapat dosen, sehingga untuk pertemuan terakhir kita di hari Sabtu ini, Bapak izin record untuk materi penyampaiannya. Oke, di pertemuan ke-15 ini kita bakal lebih masuk lagi setelah kemarin teman-teman tahu nih terkait surat-surat, terkait surat bisnis, surat lamaran, dan lain-lain. Kita sekarang lebih masuk ke wawancara kerja, presentasi bisnis, dan negosiasinya, teman-teman. Nah, secara definitif tujuan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan wawancara kerja ya, tentunya yaitu bersifat formal di awal. Tentunya tidak ada wawancara kerja yang bersifatnya cuman ngobrol gitu, mungkin ada ya, tapi sangat sedikit sekali. Jadi tujuan dari wawancara kerja ini adalah bersifat formal di awalnya, tapi mungkin setelah berproses di tengah jalan pewawancara akan membawa suasana lebih kondusif dan lebih santai, itu mungkin juga ya. Kemudian untuk prosedurnya sendiri, wawancara kerja ini dibagi menjadi 3 yang secara umum, yaitu tentunya ada pembukaan, ada inti dari wawancaranya, serta ada penutup closing. Kemudian berikutnya ini masih dari sisi pewawancara ya teman-teman, di mana ada 2 metode pendekatan. Sekali lagi pendekatan. Kalau yang kemarin kan kita ada tidak langsung dan langsung. Nah, ini mirip juga, yaitu ada direktif, di mana pewawancara sudah menetapkan tujuan-tujuannya untuk mengolah situasi. Mirip-mirip sama yang langsung ya teman-teman. Jadi pewawancara tersebut langsung mengarahkan alur situasinya pada saat itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat langsung, seperti wawancara langsung menanyakan background pendidikan kamu apa, kegiatan kamu sehari-hari apa, terus pengalamanmu pada pekerjaan terakhir apa. Jadi langsung directly ditanyakan, di mana situasinya tentu bisa terkontrol dengan baik. Di mana keuntungan dari metode pendekatan ini adalah tentunya akan lebih efisien dan efektif karena pewawancara langsung mendapat data yang menurut kami dibutuhkan. Kemudian ada metode kedua, yaitu metode non-direktif, di mana pewawancara akan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pelamar untuk berbicara. Jadi kita pewawancara hanya sebagai pendengar aktif, bukan hanya pendengar ya, tapi pendengar aktif. Gitu. Jadi kita memperhatikan sang kandidat dalam berbicara, dalam menceritakan sesuatu dalam hidupnya. Di mana pendekatan ini sedikit kurang efisien karena memakan waktu yang lebih lama ya. Tergantung pewawancara, tapi rata-rata memang memakan waktu yang lebih lama daripada direktif. Lalu keuntungannya di mana? Dengan menggunakan metode pendekatan ini, pewawancara bisa lebih mengetahui tanda kutip data yang tidak ditanyakan pada pertanyaan formal. Seperti ternyata ada calon kandidat kita yang pernah resign karena merawat kerabatnya di rumah saat sakit. Itu menjadi salah satu bahan pertimbangan kami, karena dengan adanya background seperti itu, bukan tidak mungkin yang bersangkutan nanti akan mengulanginya lagi. Dia akan resign untuk merawat kerabatnya atau melakukan sesuatu di luar pekerjaan. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan bagi kami untuk menerimanya. Kemudian berikutnya, terkait wawancara, jenisnya bukan hanya wawancara kerja, teman-teman. Kalau wawancara kerja kan tentu spesifik ya, teman-teman melakukan pelamaran kerja dan masuk ke tahap seleksi, di mana ada wawancara di tengahnya. Namun untuk wawancara itu sendiri, itu jenisnya bukan hanya untuk interview kerja, namun satu, ada pengumpulan informasi. Apapun itu bentuknya, bayangkan kepolisian sedang mewawancarai atau menginterogasi seseorang suspek, itu masuk ke wawancara juga, teman.
tapi tujuannya itu pengumpulan informasi. Dan juga ada pekerjaan, ini tentunya terkait dengan tes interview pekerjaan. Ada penilaian, yang dimana kurang lebih bagi para pekerja biasanya ada penilaian bulanan ataupun tahunan. Ini menjadi salah satu parameter yang bisa dilakukan. Kemudian ada wawancara untuk pemecahan masalah, di mana kita wawancara mengidentifikasi apa saja yang ada di situ dan apa alternatif untuk penyelesaiannya. Kemudian ada penyuluhan berikutnya, seperti mungkin teman-teman pernah tahu di puskesmas setempat ada penyuluhan terkait virus apa, terkait penanganan penyakit dari dinas kesehatan. Itu konsepnya penyuluhan, membantu memecahkan masalah pribadi. Kemudian ada kedisiplinan, di mana memulihkan untuk produktivitas para pegawai, atau tanda kutip memberi memberi sedikit teguran mungkin kurang lebih kalau untuk teman-teman. Jadi tujuannya agar pegawai tersebut dapat lebih disiplin ke depannya. Kemudian keluhan, konsepnya sudah di dalam perusahaan, yaitu membantu pegawai menyelesaikan pertentangan atau komplain. Kemudian pemutusan kerja, nah ini kebalikannya dari yang nomor 2 ini teman-teman, dari yang awal. Kalau pemutusan kerja itu mungkin teman-teman pernah dengar exit interview, di mana untuk pegawai yang akan keluar, resign, ataupun di PHK, ataupun apapun itu, dia akan kita wawancara terlebih dahulu. Jadi dari situ kita bisa mendapat nih data terkait apa yang membuat dia memutuskan resign, apa yang menjadi alasan dia tidak betah di perusahaan sekarang. Itu bisa kita lakukan exit interview namanya teman-teman, di nomor 8 ini. Kemudian keyakinan, yaitu menjual gagasan dan mempengaruhi perilaku. Ini yang teman-teman buat kemarin terkait company profile, ada keyakinan salah satunya. Jadi teman-teman meyakinkan kami para pendengar untuk dapat dipengaruhi perilakunya dan untuk membeli barang yang teman-teman tawarkan. Dan biasanya itu bisa berjalan dua arah ya teman-teman. Misalkan kurang lebih ketika teman-teman mau menjual sesuatu kepada suatu perusahaan, tanyakan saja ke lawan bicara, lot pekerjaan di tempat Bapak berapa banyak dibandingkan dengan produksi kita untuk menjual suatu produk, kita bisa memenuhi kebutuhan Bapak per bulan. Jadi ada komunikasi dua arah yang dimana tujuannya adalah mendapatkan keyakinan oleh pemerintah. Kemudian nextnya, ini kita udah lebih ke arah wawancara kerjanya ya teman-teman. Inilah aspek yang akan mendapat perhatian lebih pada saat wawancara, yaitu pertama kepribadian atau personality aspect, di mana di dalamnya ada penampilan fisik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa penampilan kita lah yang pertama kali dilihat oleh pewawancara saat melakukan sesi interview. Kemudian gerak-gerik kita, sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, dan lain-lain, cukup banyak ya. Tapi intinya semua ini dirangkum dalam kepribadian atau personality aspect. Makanya untuk teman-teman yang mungkin nanti akan melakukan interview, jagalah kerapihan teman-teman. Ketika datang, pakai pakaian rapi, wajahnya semeringah, nggak mutu, nggak cemberut, itu akan memberikan kesan kurang baik. Begitu. Kemudian tentunya kesesuaian resumenya dengan jawaban saat wawancara. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian data dan aspek kepribadian dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Cuman untuk pertama kali tentu ini dulu. Karena yang pertama kali dilihat tentu teman-teman, tentu muka kita, tentu badan kita, kerapihan kita. Barulah masuk ke attitude kita, masuk ke sikap kita. Barulah lanjut lagi ke penjabaran kemampuan. Nah, kalau teman-teman dari hal yang pertama ini aja udah nggak menaruh perhatian, tentu bukan tidak mungkin kita akan ditolak ya.
Kita datang dengan pakai kaos, pakai sendal, wah itu sudah tentu kita usir duluan begitu. Next, berikutnya tentunya ada tipsnya teman-teman ketika akan melakukan wawancara kerja. Pertama tentunya tetap tenang. Teman-teman tidak boleh, ya bukannya tidak boleh, namanya manusia tetap akan grogi. Tapi usahakan sebisa mungkin untuk menjadi tenang. Tenang, tidak perlu berasa gerusu, biasakan saja diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian percaya diri tentu ini harus teman-teman punya. Kemudian jaga sikap dan kerapihan diri seperti yang tadi dibilang sebelumnya. Kita harus menaruh perhatian kita di sesi interview tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menjaga sikap kita dan kerapihan kita. Sehingga pewawancara dapat melihat, oh ini orang menaruh perhatian terhadap sesi interview kita kali ini. Begitu. Kemudian perhatikan resume dan jawabannya itu harus inline atau selaras ya. Bisa dibilang selaras. Jadi ketika teman-teman ditanyakan terkait data yang ada di resume-nya, tolong jawabannya pun sesuai. Tidak boleh ngalor ngidul, tidak boleh justru berbelok dari apa yang sudah teman-teman sajikan kepada pewawancara. Kemudian sebelum mulai tentu perlu mencari informasi terkait perusahaan itu sendiri. Kemudian tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan, tidak usah bertele-tele, namun to the point. To the point namun tetap sopan ya, tidak boleh menunjukkan kesombongan di situ. Kemudian tonjolkan kemampuannya atau bahan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Misalkan perusahaannya sedang mencari kandidat untuk karyawan pajak, pengurusan pajak perusahaan, PPN, PPH. Teman-teman tonjolkan kemampuan teman-teman yang bisa menghandle hal itu. Misalkan teman-teman pernah sertifikasi brevet A, brevet B, gitu. Nah, itu salah satu skill yang bisa ditonjolkan ketika pewawancara sedang mencari kandidat untuk pajak. Jadi jangan teman-teman tonjolin kemampuan yang tidak relevan ya. Misalkan saya bisa melukis dengan mata tertutup. Oke, itu kemampuan bagus, tapi itu tidak relevan dengan kualifikasi yang kita cari. Gitu. Kemudian tentu tetap senyum ramah, tidak boleh menunjukkan muka-muka pusing, muka-muka grogi, muka-muka cembetut, itu kalau bisa dihindari. Tetap senyum dan ramahlah kepada pewawancara. Kemudian yang terakhir tentunya action. Teman-teman bertanyalah jika diberi kesempatan, dan tentunya pertanyaan itu harus relevan dengan perusahaan dan kualifikasinya ya, tidak boleh sembarang nanya. Cuman inilah yang cukup penting teman-teman, action. Terkadang teman-teman atau saya sendiri pun lupa ketika sesi interview berakhir tuh, ya sudah saya akan pulang dan keluar dari perusahaan. Namun ini cukup menempel ya bagi pewawancara ketika ada kandidat yang melakukan suatu hal di luar kebiasaan lainnya. Salah satunya yaitu bertanya. Misalkan, tanyalah apa saja. Misalkan, bagaimana perusahaan Bapak bisa berkembang ini? Strategi seperti apa yang dilakukan oleh manajemennya? Begitu. Kemudian memang produknya itu pangsa pasarnya kemana saja? Ada ke ekspornya kah? Begitu. So, kayak tanyakan apapun yang relevan, sehingga itu bisa menjadi pengingat bagi pewawancaranya. Tentunya ujungnya akan meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk diterima. Gitu. Nah, kemudian setelah kita sedikit banyak tahu terkait wawancara kerja, kita maju ke presentasi bisnis. Mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin sempat presentasi itu ya, company profile, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau presentasi bisnis dapat diartikan itu komunikasi berorientasi pada proposal. Company profile kemarin adalah proposal teman-teman yang disajikan kepada kita, para khalayak yang relatifnya homogen. Biasanya presentasi pun berupa lisan dengan menggunakan materi yang sudah disiapkan. Percis kan dengan presentasi teman-teman company profile kemarin? Ada materinya dan teman-teman menyampaikan secara lisan. Di mana konsep ini sebetulnya lebih efektif teman-teman daripada hanya bertukar surat resmi. Karena dengan adanya presentasi materi,
calon customer kita atau para pendengar kita bisa lebih dalam untuk memahami, oh siapa Anda, oh produk apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda bisa berikan ke kami sebagai calon customer. Itu bisa langsung diutarakan di tempat saat itu juga. Gitu. Jadi presentasi seperti ini bisa lebih efektif, gitu, karena bisa lebih menjangkau kebutuhan customer kita. Kemudian untuk tujuannya sendiri secara definitif ada 3, teman-teman, yaitu tujuan informatif tentunya, yaitu memberikan informasi di mana atau bisa kita bilang sharing knowledge kepada para pendengar kita. Kemudian ada tujuan persuasif, di mana kita mendekati, di mana kita bisa merubah pendapat atau sikap pendengar terhadap suatu hal. Jadi kita deketin dulu nih mereka. Kalau lagi presentasi ya mungkin posisi badannya kita deketin ke arah pendengar. Kita dengerin kebutuhan mereka itu seperti apa. Kemudian ujung-ujungnya apa? Ya kita yakinkan para pendengar kita. Gitu. Kemudian ada tujuan menghibur. Tentunya presentasi dibuat agar lebih dapat menarik minat orang. Itu kalian bermain di sini di tujuan menghibur ini, dimana nanti mungkin di presentasinya bisa disisipkan intermezzo atau humor atau cerita atau ilustrasi, dimana hal itu bisa menjadi pemicu untuk perasaan menyenangkan para pendengar, dimana ketika pendengar sudah senang dan tertarik sama kita, tentunya itu berikutnya akan terbuka. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika teman-teman akan melakukan presentasi? Satu, yaitu penguasaan terhadap topik atau materi, tentunya ya. Kemudian kedua, penguasaan berbagai alat bantu. Ketiga, menganalisis audiens. Keempat, menganalisis lingkungan lokasi presentasi. Di mana topik tentunya sangat perlu ya untuk dikuasai. Kemudian kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu. Jika teman-teman memakai laptop, teman-teman menggunakan proyektor, tentunya kita harus ngerti itu cara makainya teman-teman. Atau lagi pakai pointing yang ada laser merah, itu harus ngerti cara pakainya ya teman-teman. Kemudian ada menganalisis audiens, di mana teman-teman perlu juga melakukan pendekatan kepada para pendengarnya ketika presentasi, sehingga para pemateri itu bisa lebih menjangkau para audiens yang perlu diberikan pemahaman tentunya ya. Gitu. Caranya seperti apa? Simple, bisa dengan bertanya. Nah, jadi teman-teman deketin pendengarnya, bertanya, Bapak di sini bisnisnya seberapa jauh, ekspornya seberapa jauh, berapa negara di situ. Nah, barulah teman-teman lakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kemudian menganalisis lingkungan lokasi pada presentasi. Teman-teman harus bisa juga ya mengidentifikasi lokasinya seberapa besar, ruangannya itu seberapa luas, apakah teman-teman ideal untuk melakukan presentasi di ruangan sebesar itu. Begitu. Jadi teman-teman harus tahu di mana teman-teman harus memposisikan diri saat sedang bicara. Entah di tengah, entah di pinggir, entah di belakang. Tapi sebelum teman-teman memutuskan hal itu, ini dulu yang penting, menganalisis lingkungannya. Itu. Kemudian setelah direncanakan, setelah dianalisis, tentunya pelaksanaan. Di mana konsepnya mirip ya, ada pembukaan, ada presentasi inti, dan ada penutup. Di mana pada pembukaan ini yang cukup berat, teman-teman. Karena di pembukaan presentasi ini kita perlu mempersiapkan audiens untuk bisa mendengarkan kita dan membangun minat audiens agar mau mendengar presentasi. Itu yang agak sedikit muter otak ya, apalagi bagi MC, bagi moderator, itu agak membingungkan. Kemudian masuk ke presentasi inti, yaitu inti dari pesan yang ingin disampaikan. Serta tentunya cukup sering didukung dengan ilustrasi yang ada. Di tahap ini pembicara harus memastikan dulu nih teman-teman, apakah audiensnya sudah siap untuk memberikan perhatian penuhnya kepada materi kita. Tidak boleh setengah-setengah. Gitu. Karena nanti ujung-ujungnya tidak masuk materi yang kita sampaikan.
Kemudian tentunya dengan menutup presentasi, yaitu pembicara mengusahakan audiens untuk mengingat presentasi yang kita sampaikan. Caranya seperti apa? Bisa dengan menghimbau audiens untuk melakukan sesuatu, bisa dengan mengutip pendapat para pakar, atau mengajukan pertanyaan yang cukup menantang bagi para pendengar kita, begitu. Nah, kemudian di nextnya, cara menanggapi audiens atau pendengar kita, dimana tentunya kita untuk melakukan presentasi perlu menyediakan waktu khusus bagi pendengar untuk bertanya. Waktu pertanyaan, nah itu harus diatur, entah mau di tengah ataupun di belakang. Yang penting ada waktu khususnya, begitu. Cuman ada beberapa cara juga yang dilakukan oleh para pemateri itu boleh bebas. Jadi silakan yang mau bertanya langsung acungkan jari. Cuman sepertinya hal itu agak berbahaya. Jadi kalau belum terlalu ahli itu agak riskan dilakukan, teman-teman. Karena itu akan memecah momen. Ketika teman-teman lagi menjelaskan, lagi masuk ke pokok bahasannya, tiba-tiba ada yang bertanya. Padahal endingnya tuh belum disampaikan gitu. Tiba-tiba ada yang mengacung. Dan karena kita sudah men-statement di awal boleh bertanya, akhirnya kita kepotong sama pertanyaan tersebut. Dan akhirnya momennya lewat. Gitu. Jadi lebih baik waktu pertanyaan disediakan di tengah atau di akhir. Kemudian untuk tekniknya sendiri, simple. Satu, tentunya harus mendengarkan semua pertanyaan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Tidak boleh cuman asal didengarkan saja. Kemudian menjawab dengan singkat dan padat, serta diberikan ilustrasi yang dinilai bisa masuk ke pola pikir audiens. Makanya saya cukup sering kalau teman-teman merhatiin membuat suatu ilustrasi yang lebih simple, lebih daily life gitu loh, seperti dalam mengorganisir pesan. Bayangkan teman-teman lagi masak nih, tentu perlu diklasifikasiin dong. Oh ini sayur, oh ini telur, oh ini mie, gitu loh. Jadi ilustrasinya usahakan lebih mendekati ke keseharian para pendengar kita, sehingga para pendengar pun akan lebih paham tanpa kita perlu panjang lebar berbicara, tapi lebih simpel gitu loh. Jadi bahasanya tidak berat, tapi sangat masuk, karena notabene yang diilustrasikan adalah hal-hal yang daily life atau keseharian mereka. Jadi lebih mudah visualisasi di otaknya. Gitu. Kemudian ketiga, melayani pertanyaan secara sederhana, namun tepat dan bersikap jujur. Tidak ngebohong-ngebohong ya, yang ngebohong dikit boleh lah. Tapi itu harus inline sama materi kita gitu loh. Jadi tidak boleh out of line sangat jauh. Kemudian untuk pertanyaan netral atau bersahabat sebaiknya dijawab dengan memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena rata-rata pertanyaan netral ini orang-orang yang penasaran tapi malas nanya. Ataupun nanya ya udah nanya aja gitu. Nah, disitulah celah kita untuk masuk memberikan penjelasan kita lebih dalam. Tarik perhatiannya. Ajukan pertanyaan balik. Begitu. Menurut Bapak memang konsep seperti apa yang bagus? Begitu. Nanti dia berbicara, kita tanggapin lagi. Begitu. Jadi ini salah satu celah untuk kita masuk. Kemudian ketika pertanyaannya kurang jelas, teman-teman sebagai pemateri atau pembicara bisa mengulang lagi pertanyaannya, teman-teman. Sekaligus kita mengkonfirmasi kepada penanyanya tersebut. Kemudian yang keenam, jangan biarkan penanya berpidato saat bertanya. Ini cukup sering terjadi ya, terutama di apalagi mahasiswa-mahasiswa kritis, ini justru mereka jatuhnya berpidato. Berpidato itu bukannya buruk, tapi terkadang tidak pada tempatnya, karena di sini banyak pendengar. Bayangkan di depan teman-teman itu banyak pendengar dan hanya satu orang yang berpidato. Ketika hal itu terjadi, silakan di-cut dan kita fokus ke pertanyaan yang akan ditanyakan. Begitu. Kemudian nomor 7, jangan biarkan satu atau dua audiens memonopoli sesi tanya jawab. Nah, ini nyangkut-nyangkut sama yang 67. Ada aja orang yang senang berbicara, senang mengutarakan pendapat dan berpikir kritis, tapi kadang dia tidak sadar bahwa pendengar itu bukan hanya satu atau dua, tapi banyak, apalagi ketika sedang presentasi sesuatu. Jadi
tolong jangan biarkan satu atau dua orang memonopoli, berikan kesempatan ke warga lainnya begitu. Nah, tadi udah proses ke presentasi. Kemudian setelah dipresentasiin, tentunya kita ada negosiasi dong. Masa presentasi nggak dapat apa-apa begitu dong. Presentasi sudah lewat nih, oke, good job, well done, presentasi selesai. Kita lanjutkan pendekatan kita pakai negosiasi gitu. Dimana biasanya tentu dilakukan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan yang perlu diperhatikan adalah satu, mencari fakta khususnya mengenai pihak lawan. Kita perlu tahu siapa yang kita lawan saat proses negosiasi, terus keahliannya mungkin di bidang apa, mungkin weak spotnya atau titik lemahnya di mana gitu teman-teman. Itu kita perlu tahu supaya untuk memuluskan jalan kita dalam bernegosiasi nanti. Kemudian menaksir posisi dari lawan mirip sama yang pertama tadi. Kemudian merencanakan dan mengatur tim. Jadi ketika tadi kita udah tahu nih, oke, ada Bapak Hotman, jagonya tentunya dia lawyer ya, dia pengacara. Kita perlu cari pengacara yang lebih hebat. Jadi bikinlah tim dengan pengacara yang lebih baik di situ. Nah, kurang lebih gitu ya konsepnya. Jadi jangan pergi untuk kalah gitu. Pergilah untuk berusaha menang. Masalah hasilnya nanti, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menang. Caranya ini untuk menang. 3 hal ini. Cari fakta, taksir posisi lawan, dan perencanaan serta mengatur tim. Nah, setelah itu ada beberapa strategi yang bisa dipakai teman-teman saat negosiasi. Pertama yaitu strategi kooperatif, di mana kedua belah pihak yang sama-sama ingin mendapatkan sesuatu, kita pakai semboyan win-win solution, di mana kita percaya pihak lawan kita dan kita lakukan kompromi di situ dan menciptakan landasan demi kepentingan bersama. Jadi bayangkan dua belah pihak yang saling bersih tegang, baku hantam di situ, dulu adu ilmu, dan akhirnya mereka lebih memilih untuk ayo kita cari yang terbaik bagi berdua. Walaupun ada kerugian, ya kita nego juga kerugiannya, apakah bisa kita tampung kerugian tersebut begitu. Jadi kita bersikap lebih kooperatif. Kemudian yang kedua ada strategi kompetitif, yaitu kebalikannya, kita mengalahkan lawan, di mana kita tegaskan posisi kita di situ dan tidak memberikan sesuatu. Gitu. Jadi kelihatan ya bedanya teman-teman. Kalau yang kooperatif kita walaupun sama-sama keras, tapi kita berusaha mencari win-win solution atau solusi bersama begitu. Nah kalau kompetitif kita datang untuk menang langsung, kita kalahkan lawannya. Kemudian ada strategi analitis, di mana memiliki filosofi bahwa negosiator adalah pemecah masalah. Kita berusaha kreatif bersama dalam mencari solusi serta menggunakan kriterianya objektif. Jadi saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli apa jabatan Anda, tapi kita di sini untuk membahas suatu masalah yang sama dan kita cari masalahnya bareng-bareng. Gitu. Mirip-mirip ya sama kooperatifnya. Gitu. Kemudian tahap berikutnya setelah perencanaan tentunya ada implementasi, di mana tahap ini bukan lagi mengajukan ide, bukan lagi mengajukan pemikiran, melainkan sudah memikirkan taktiknya atau strateginya, bagaimana cara untuk berkolaborasi. Berkolaborasi kan tentunya sudah menjadi gitu loh, sudah menjadi satu lingkaran yang nyerempet sama, kita berkolaborasi di situ, gitu, dengan semua aspek dan situasi yang ada. Jadi bukan lagi mikirin ide atau pemikiran, tapi sudah ada nih idenya, kita kolaborasi di situ, kolaborasi. Kemudian setelah dilakukan implementasinya, tentu kita tinjau atau evaluasi, di mana tahap ini meninjau kembali apakah tujuannya sudah tercapai atau perlu dilakukan negosiasi ulang kepada pihak-pihak terkait. Begitu teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung slide. Oke, kalau begitu demikian video pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Dan pertemuan kita ini pertemuan yang terakhir ya teman-teman, karena di
2 minggu lagi teman-teman bakal melaksanakan ujian akhir semester. Semoga teman-teman bisa berusaha yang terbaik, tetap jaga niatan baik teman-teman dalam masa perkuliahan ini, dan saran dari Bapak, tolong teman-teman nanti kurang-kurangin mencontek ya, karena di ujian sebelumnya cukup ada beberapa teman-teman yang jawabannya hanya copy paste dari saya. Tidak melarang copy paste, tapi tolong lebih dibaca, lebih ditelaah, bukan cuma di copy dan di paste. Cari saja ide pokoknya, main idenya aja yang dicari masukin gitu. Tapi setidaknya ada proses membaca teman-teman di situ. Jadi tolong banget jangan copy paste plak dari internet. Tolonglah diolah dulu, dibaca dulu seksama, dicari dulu ide pokoknya gitu. Karena justru dengan tanda kutip mengopi dari internet, teman-teman akan lebih lama loh daripada berpikir sejenak dan menuliskan apa yang teman-teman pikirin. Itu akan lebih saya hargai daripada cuma copas dari internet ya. Gitu, jadi demikian. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan semua ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya jika masih ketemu Bapak lagi ya. Oke, thank you semuanya. Sayonara.